balik lagi di vlog YouTube gue. Gue mau makan siang guys. Ini udah jam berapa coba? Gue belum ngopi, belum sarapan, belum apa. Jadi ini brunch. Gue lagi di Walleye Creek namanya. Ini kayaknya banyak orang Indo juga deh. Tinggal $2. Gua mau ke resto yang biasanya jualnya ada beberapa choice gitu loh, kayak prasmanan gitulah, kalau di Indonesia bilangnya warteg ya kak. Nah di sini ada tuh resto Cina, murah dia. Aduh dia nggak buka. Oh bukan, ini Chatime. Chatime buka kok. Nah ini Chinese restaurant. Can I get 3 choices? Take away. Có cả hai cái tiền gì à? Có cái tiền không tiền tiền đã phải. Gila jauh banget ya. Gue cuma mau makan dong aja ke Walleye Creek. Terus ini gue mau ke Bondi. Gue nggak tahu ke Bondi, gue mau healing aja. Tapi ada orang nggak ya di Bondi? Masuk aja kali ya. Rambut gue lepek banget gak sih? Karena gue kucir. Cuma gue hair dryer doang tadi. So gue udah di Bondi. Ketemu. Hai. Siapa namanya? Kita belum kenalan loh. Hai, aku dari tadi kita ngobrol. Iya, kita ngobrol dari aku tadi. Ima. Ini siapa? Rizka. Hai. Nama bapak lo nonton tuh. Iya. Mama, So, kita- aku ketemu Kak Bima, Mama. Jadi kita gue pengen beli minum dulu gitu loh. Kayak gue tadi udah lunch. Cuman gue belum minum. Ada Chatime gak sih di sini? Ada, City ya. Tuh, gue kasih tau nih. Orang-orang kampung lihat nih. Tuh kita lagi di Bondi Beach. Ini kalau di US kayak di mana ya? Kayak di LA bukan ya? So tau banget, gue nggak pernah ke LA. Kayak Miami nggak sih? Miami Beach gitu. Kalau nggak Florida ya kak. Aduh, salah nih pencahayaannya, harusnya gini ya. Tapi kayak gini kejengkang gue. DM nggak dibales. Sini. Ini kita kayak nih. Ya. Ini siapa tadi namanya Neng? Rizka. Rizka. Ima. 115. Siapa? Ima. Umur lo berdua berapa? Aku 23. Aku 25. Sebelumnya udah pernah kuliah dong di Indo berarti? Iya, kita di University Oh, Makassar. Negeri Makassar. Ngambil jurusan apa? Bisnis. 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 Sampai S1. Enggak, ada 3 doang. Ya, Lo D3. kita bukan bisnis tahu, bisnis internasional gitu. Waduh, bagian dari bisnis gitu. International Business. Oke. Tapi fakultasnya bukan di bisnis sih. Berarti udah selesai S1 dong? Enggak, baru D3 Oh, D3. kita. Ada 3 doang. Soalnya kita kesini 2019 kita kesini ya. Magang di KJRI ya. Oke. Lo magang di sini? Iya, ada programnya kampus gitu. Ada program kampus. Terus lo sebelumnya itu udah pernah kerja belum di Makassar atau di Jakarta gitu? Enggak. Di Indo? Soalnya Enggak pas pernah. selesai corona. Corona. Kita jadi Say, pengangguran bentar, ini corona. mungkin anginnya kenceng ya, jadi kayak nggak kedengeran nih. Gue mau pakai mikrofon mahal gue dulu. Iya. Nah ini mungkin anginnya udah nggak terlalu ekstrim ya. Iya. Dan sekarang mungkin kedengeran jelas. Dan Buruan Neng, mau interview nggak nih? Gue gebukin loh. dari alam. Gak usah efek-efekan, gak usah ada efek. Nah, ini di sini ada Rizka sama siapa? Ima nih. Tadi kan udah gue tanya, ini anak Makassar, dulunya pernah kuliah diploma D3, terus habis itu langsung ke sini. Tapi sebelumnya
ada experience belum di Indo? Enggak ada. Kerja nggak ada. Enggak ada. Kita kerjanya Nggak pegang ada. doang pas di Ini sini. siapa dulu nih yang ngomong nih kayak Cherry Bell satu-satu. Jangan kayak Cherry Bell. Anjir. Biasaan nih, nggak pernah masuk TV nih orang-orang. Jadi satu-satu coba dari Ima dulu. Kita sih nggak pernah kerja ya guys. Yang kerja pengalamannya tuh pas PKL doang. Dan korban corona juga, jadi nggak ada sama sekali. Pengangguran total. Berarti lo ke Australia ini langsung pakai student visa aja ya? Student visa aja sih. Terus habis itu kerja di sini sambil kuliah. Iyalah, bayarnya pakai apaan kalau nggak kerja? Tuh guys, dengerin guys. Masa jadi beban orang tua, guys? Enggak dong. Terus kalau si Rizka Sama. sama. Ya sama. Oke, kurang lebih kayak gitu ya interviewnya. Masa kayak gitu doang? Nggak, ada lagi yang mau gua tanya-tanya nih. Tanya lagi dong. Sempet pengen pulang gak sih? Aku udah pulang kemarin. Ini baru hari nyampe. Banyak duit kan. Nggak, lo pulang dalam rangka apa gitu? Nggak, Emang pulang doang. sebenarnya kayak nggak betah atau? Emang mau pulang doang. Pulang aja, ketemu orang tua udah. Udah gitu. Udah itu aja. Kalau Ima? Tergantung sih, kalau ada anak yang nggak bisa pisah dari orang tuanya itu nggak betah. Tapi Kalau nggak, gue nanya, lu udah pernah pulang belum? belum pernah. Belum. Berarti betah dia nih, Dia betah. dong betah. Anginnya lumayan ya, tapi kan gue pakai ini kayaknya aman lah. Nah terus apa sih yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi di Australia, ngambil diploma lagi sambil kerja pula? Kenapa nggak stay back di Indonesia aja gitu kan? Cari kerja di Indonesia aja. Toh juga di sini biaya hidupnya juga mahal gitu. Kerja gajinya gede, biaya hidup juga mahal tuh. Kenapa lo akhirnya memutuskan untuk ke Australia nih, kuliah sambil kerja? Coba dari Ima dulu. Di sini ya guys, kita tuh kerja kuliah capeknya terbayar dengan gajinya kita loh, nggak kayak di Indo. Kita kerja capek iya, miskin juga iya, susah kayaknya. Jadi di sini kita tuh gajinya puas, kita dipuasin dengan bisa beli barang-barang yang nggak seribet dan nggak sesusah yang kayak di Indo gitu. Jadi kita ya terbalaskan lah guys, kayak gitu sih. Kalau si Rizka gimana? Kalau aku ya peluangnya itu di sini gede. Kalau di Indo itu gimana ya? Kita mau kerja ke perusahaan misalnya harus ada orang dalam. Ini kan duitnya harus ada. Kalau di sini lu pakai visa apa? Udah kerja. Pokoknya nggak seribet di Indo deh gitu gak. Enak deh di sini. Dan satu lagi guys, kan ini aku kan kecil imut mini gitu. Sedangkan di Indo kita itu harus tinggi harus 150 kayak gini bla bla bla. Ribet banget. Emangnya kita mau kerja ngelempar barang setinggi apa gitu? Enggak. Di sini enggak ada lo pendek segimana, tinggi kayak gimana, enggak perlu. Enggak body shaming ya guys. Iya benar. Terus kalau di Indo itu salah satu persyaratan nih kalau masuk di perusahaan-perusahaan harus good looking. Tuh itu. Jadi yang pertama itu cantik. Bawa dong sini, bawa. Di muka. Jadi mungkin banyak faktor elemen-elemen yang mana orang itu memutuskan untuk kesini karena chance-nya untuk sukses mungkin lebih gede ya. Peluangnya memang gede di sini. Walaupun di sini mungkin bisa dibilang biaya hidupnya juga mahal, cuman ya sesuai dengan gaji yang Pendapatan. iya pendapatannya. Terus gini ya, malah tuh pendapatan itu lebih gede. Saving money itu bisa sampai kurang lebih 2.000 per bulan. Kalau di Indo itu pengeluaran gede, pemasukannya kecil. Kalau di sini pengeluarannya kecil, pemasukannya itu gede banget, bener. Aku nggak bisa ngomong apa-apa kalau soal uang tuh di sini enak, gampang. Iya, kalau di sini tuh bahkan orang yang kerja cuma jadi cleaning service aja bisa beli iPhone ya. Iya. Cuma iPhone kan di sini udah biasa gitu kan. Jangankan iPhone, MacBook, lu beli mobil juga bisa di sini, murah banget. Mobil lu 40 jutaan dapet. Kalau di Indo dapat bannya doang. Nah, nyicil lagi nyicil. Ya jadi kayak mungkin ya dari faktor kesenjangan sosial pun kalau di Indonesia masih tinggi ya. Karena kan kalau di Indonesia orang kalau cuman kerja housekeeping paling ya bisa jadi beli apa sih gitu kan, yang penting buat makan doang. Yang ngidupin anak-anaknya udah alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau di sini ya
lu walaupun housekeeping, kalau lu kerja keras di mana-mana housekeeping, ngambil double job dan lain-lain ya, lu bakalan punya duit yang banyak juga gitu kan. Sekelas kuli di sini juga nggak kalah saing sama orang yang kerja kantoran ya. Kuli-kuli elit. Di sini nggak ada perbedaan sih. Kamu mau kuli, ini kerja kantoran gini-gini, kita nggak bisa bedain gitu nggak sih? Ya benar-benar. Kalau di sini tuh kayak apa ya, everybody is equal gitu. Nggak ada yang oh lu kuli mana bisa afford beli iPhone gitu. iPhone mah nyicil juga bisa ya. Di sini bisa dicicil juga gitu kalau lo mau nyicil. Dan di sini tuh nggak ada bunganya loh guys, 0% gitu. Gila nggak tuh? Kalau di Indo cicil gini, anjir bunganya 5 juta, 3 juta. Gedean harga ini ya, gedean cicilannya daripada harga barangnya. Gue juga iPad itu gue sengaja kan ngambil yang apa namanya plan kan. Jadi sekalian gitu. Ya gue iPad gue ambil gitu. iPad cuman gue per bulan itu gue yang M1 ya. Itu per bulan gue bayar $91 gitu. $91 doang. Tapi ya oke lah gitu. Kan sama plannya juga gitu kan. Di sini pemasukan ada, jadi nyicilnya berani. Kalau di Indo orang tuh kebanyakan ya, nggak semua, tapi kebanyakan kalau nyicil itu tapi nggak tahu duitnya dapat dari mana dulu. Benar-benar. Nah jadi kurang lebih gitu ya gambarannya. Kenapa tuh anak-anak di sini, orang-orang Indo tuh memutuskan untuk ya udahlah kuliah aja di sini, kuliah ala-ala gitu, atau ya orang-orang bilangnya kuliah ala-ala gitu ya. Terserah mau kalian bilangnya apa, cuman ya kalau gue pribadi sih gue memposisikannya sebagai kalian juga ya, karena kan gue sekarang juga masih di college. Jadi itu gue ngerti gitu kalau concern kalian tuh kesini buat nyari opportunity yang lebih luas lagi gitu kan. Ya karena di negara sendiri kan susah ya untuk saat ini untuk berkompetisi gitu kan. Makanya banyak yang memutuskan untuk kesini gitu. Tapi kesini ya juga itu nggak gampang, nggak semua orang bisa kesini. Nah itu dia yang harus di highlight ya. Butuh modal ya. Butuh modal. Butuh ini juga sih. Soalnya kita tuh sampai sini nggak langsung sampai sini lo langsung pergi kerja itu nggak juga. Kita harus beradaptasi dengan cara contoh kecil aja ya. Kita adaptasi untuk cara naik trennya kayak gimana, waktunya jam berapa, harus gini, harus tepat. Pokoknya kayak disiplin banget deh semuanya. Gitu. Di semuanya udah ada tracknya, ada aplikasinya juga ya di sini. Walaupun sering telat-telat nih Sydney Train kan, kadang iya. Kadang gitu juga sih. Cuman mereka ada bus replacement juga sih kalau misalnya trennya itu telat gitu ya. Yang kasihan mungkin yang tinggal di suburb. Kalau yang tinggal di city mungkin masih oke ya, nge-Uber gitu masih oke. Walaupun harganya bisa naik. Waktu itu gue dari Chatswood ke Redfern itu hampir $150. Jadi kayak mahal banget. Iya. Udah kayak flight ke Indo tuh Mohan. Iya ya, flight ke Iya Indo kan? ya. Gak dapet diskonan. Iya. Nah ngomongin soal modal ya kesini. Lu dulu Bang Statement naruhnya berapa nih? Mungkin banyak yang nanya, ini modalnya berapa sih kak ke Australia? Modalnya berapa gitu? Mungkin dari Rizka dulu. Aku ban statement itu nggak ada. Aku nggak ada. Jadi kebanyakan tuh temen-temen bilang harus ada uang, misalnya kayak 100 juta di ATM. Nggak ada. Bisa kok sampai yang 0 juga bisa. Ya aku kemarin bisa. Mungkin itu karena peraturan waktu COVID ya. Kan lo datangnya ke sini ya. Mungkin ya. Tapi Kalau sebenarnya sih harus kalau di ini visanya harus ada minimal 350 ya sih. Tapi enggak juga sih, teman-teman mungkin oh enak ya di sana nggak pakai bank. Enggak say, kamu rent rumah di sini, kamu bayar kuliah kamu berapa term di sini, nggak pakai semester gitu ya. Per term itu 3 bulan kan kita bayar. Terus kita kayak ya minimal bawa 100-an lah untuk uang saku. Uang saku kan bank statement enggak dibongkar-bongkar gitu kan, nggak yang dibongkar, nggak bakal lihat kok. Enggak bakal lihat kok, mereka bisa kok, anggaplah orang pinjamnya 350 nih dari teman. Kan bank statement itu kayak kita melihatkan ke pemerintah sini kalau kita punya dana segini untuk stay di sini. Jadi untuk mempercayakan mereka aja sih, setelah selesai udah balikin lagi. Jadi ada beberapa cara ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk menunjukkan bukti keuangan untuk kuliah ke Australia ini ya. Bisa lo print rekening koran langsung di print gitu kalau emang keuangannya stabil gitu. Misalkan kalau ke uni sekarang minimal $50.000 ya.
500 juta. Nah kalau ada 500 juta di 3 bulan terakhir berarti nggak apa-apa tuh, langsung aja di print gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita sih lebih menyarankan untuk kayak minjem dulu dari mana-mana. Nah nanti itu abis itu dibuat yang namanya bank reference, Iya, bank reference surat gitu kan, untuk menunjukkan bahwa total balance yang ada di rekening lo itu ada sekian puluh ribu dolar gitu. Kemarin kita juga, aku juga kayak gitu Nah. kemarin. Jadi kita tuh nggak dong langsung pengangguran nih kita 2 bulan mau dapat mana 450 juta kan totalnya semua dengan uang saku kita 100 juta. Dari mana tuh? Pasti kayak kita ambil dari maksudnya orang tua atau maksudnya dari kolega-kolega gitu sih. Terus itu kita balikin lagi udah. Dan di sini kita juga berapa bulan udah dapat balik modal lagi gitu. Misalnya kalian nggak ada nih uang saku 100 juta lah buat stay untuk seminggu 2 minggu di sini, kita bisa minjem dulu ke teman atau gimana gitu. Tapi di sini tahu nggak sih, aku balik modalnya itu 3 bulan udah semua lunas. Anggaplah emas mamaku masukin ke pegadaian gitu kan, berapa puluh gram gitu. Dalam 3 bulan, nggak sampai 3 bulan sih, 2,5 bulan udah balik semua, udah aku bayar semua, gak ada. Butuh modal banget ya guys sebenarnya. Cuman ya harus dibela-belain ngutang juga ya, karena kan nggak semua orang Indo juga punya duit segitu gitu kan. Gitu. Jadi Selain modal kita juga butuh usaha dan niat. Iya. Walaupun duitnya ada, tuh kebanyakan teman-temanku duitnya ada, usahanya nggak ada. Nggak bakal kamu kesini, nggak bakal. ya banyak juga gitu yang orang-orang sebenarnya mampu ya secara finansial mereka, cuman secara akademik kurang gitu. Dia kayak IELTS-nya nggak nyampe target. Cuman sekarang boleh loh nggak pakai IELTS. Sekarang boleh. Kebetulan kemarin aku nggak pakai IELTS, nggak pakai TOEFL, tapi ada tes bahasa Inggris dari kampusnya langsung gitu, jadi wawancara kayak gitu. Kita langsung diwawancarain sih dari pihak kampusnya, dilihat dari skill kamu, terus ditanya-tanya bla 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 kayak gitu doang. Bahkan untuk Malaysia ya, karena kan gue lulusan Malaysia, sebenarnya nggak diminta. Malaysia consider as English speaking country sekarang. Jadi kebanyakan kalau uni nggak semua ya, nggak semua, tapi kayak setahu gue kayak Macquarie, UTS, USW kayak mereka udah consider Malaysia as English speaking country, kayak Singapura sekarang. Grading system Malaysia itu sekarang diakui secara internasional kebanyakan. Nah jadi kalau Indo mungkin belum sih, kalau Indo belum, karena kan Indo kebanyakan sekolah nasional kan. Nah kalau di Malaysia sekarang udah internasional semua rata-rata. Jadi kalau apalagi anak transfer di university itu bisa langsung nggak pakai IELTS sih gitu. Kalau Australia cukup gampang sebenarnya kalau soal English proficiency ya. Bahkan ada college yang nggak pakai IELTS juga langsung gitu, langsung datang. Cuman ada English speaking placementnya dulu ya gitu kan. Menarik. Kita udah panjang lebar nih ngobrol-ngobrol. Mungkin kita mau jalan-jalan dulu guys. Sekitaran Bondi ini ada apa aja? Orang-orang pakai bikini di mana-mana, ya nggak? Nggak ada ya? Adem say. Orang boleh gila tuh, boleh kesurupan. Dah, gitu dulu guys. Bye. Oke, bye. Gue masih jalan. Dia habis ngonten dikit buat HP, buat IG ya, buat IG Reels, foto-foto. Masih di Bondi bersama kroco-kroco. Kita tuh mau nyari tempat anget guys, tapi anginnya tuh kenceng banget. Ya lo berharap apa? Pantai ini tuh winter loh. Yang adik lo pulang ntar masuk angin tuh. Sumpah lo. Mungkin orang ngelihatnya tuh kayak, kalau pakai jaket sih panas-panas gitu. Ini nggak panas. Ini winter, ini dingin ya. Gua lempar batu bata lo mikir, kalau ada yang mikir kok di Aussie kok nggak ada salju sih, aneh banget. Nggak ada. Adanya angin. Dosa-dosa bapak lo datang ke sini semua. Ini tuh dingin banget guys, serius. Anginnya tuh kayak nusuk gitu ya. Sebenarnya dinginnya tuh nggak terlalu dingin gitu loh. Kita sebenarnya kayak masih bisa tahan ya. Tapi karena anginnya kenceng, jadi kayak dinginnya makin nusuk. Tuh, buat yang penasaran Bondi itu seperti apa, inilah Bondi. Gue udah pernah nunjukin vlog kesini kan sebelumnya.
Nah, tapi ini gue tunjukin lagi buat lo pada yang baru mampir di vlog gue. Kita udah sampai guys. Videoin gue dong. Videoin gue dong. Guys, kita mau tag gambar di sini sama video video estetik gitu. Ini lo harus lihat nih, sekeren ini. Maksudnya kayak ini emang remeh kali ya, cuman kayak menurut kita mungkin kalau orang sini kayak biasa aja gitu. Cuman di Australia ini kayak selalu ada tempat-tempat yang hidden gem gitu kan. Look at this. Dan free ya. Highlight itu free. Gak ada bayar guys. Gak ada 5.000. Sekian dulu deh vlog dari gue gak mau terlalu panjang. Dan makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue. Komen di bawah kalau ada pertanyaan. Nanti bakalan ada sesi Q&A juga. So makasih banget yang udah dukung. See you in the next vlog.